Liga 1 2020 digelar Juni, benarkah? Tanggapan klub-klub Liga 1 dan kontroversi Muhammad Iryawan selama menjadi Ketua Umum PSSI. Hai Rio Hotspot Lovers, inilah Rio Hotspot edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, mohon dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Meskipun Liga 1 2021 belum ditentukan kapan jadwalnya, namun menurut Direktur PT LIB Ahmad Hadian Lukita, bulan Juni adalah waktu yang tepat untuk memulai Liga. Hal ini juga diusulkan beberapa klub Liga 1. Alasannya adalah agar para klub bisa mempersiapkan tim dengan matang, apalagi di bulan Mei nanti akan ada libur Hari Raya Idul Fitri. Sekarang ini kan banyak klub yang bubar, jadi kalau kita kasih waktu, klub bisa mempersiapkan tim, rekrut pemain, membereskan finansial, dan segala aspek. Bulan Mei itu akan ada lebaran, jadi idealnya ya bulan Juni lah kalau kita mulai Liga, ujar Ahmad Hadian Lukita. Ketika ditanya apakah akan ada turnamen pramusim untuk mengisi kekosongan, Ahmad Hadian Lukita mengatakan itu sudah ada dalam rencana PSSI dan PT LIB. Hanya saja izin dari kepolisian yang menjadi hambatan. Kita sudah rencanakan ada simulasi pertandingan. Kita libatkan seluruh stakeholder termasuk kepolisian dan Satgas Covid-19. Jika ini sukses, kita akan gelar turnamen mini sebagai pemanasan. Tapi kan semua tergantung dari pihak kepolisian soal izinnya, ujar Ahmad Hadian Lukita. Menanggapi hal ini, beberapa klub Liga 1 memberikan komentar. Sebagian besar klub menyarankan PSSI dan PT LIB jangan hanya membuat rencana, tapi harus memastikan dulu soal izin dari kepolisian. Karena percuma merencanakan liga kalau toh tak bisa dijalankan karena terhambat perizinan dari kepolisian. Selain itu, PSSI dan PT LIB pun harus memikirkan finansial klub karena usai dibubarkannya Liga 2020, banyak klub yang kehilangan sponsor. Jadi klub harus mencari sponsor baru untuk musim depan. Banyak klub Liga 1 yang ditinggal sponsor usai dibubarkannya Liga 2020, seperti Arema, Persela, Madura, dan Persipura, dan juga lain-lain. Jelas ini membuat sejumlah klub kesulitan untuk mengikuti Liga 1 2020. Namun menurut pengamat sepak bola, yang dibutuhkan saat ini adalah kepastian liga. Soal sponsor, jika liga sudah pasti jadwalnya dan resmi perizinannya, sponsor pun pasti akan datang dengan sendirinya. Seperti halnya Persib Bandung, meskipun Liga 2020 dibatalkan, sejauh ini belum ada satupun sponsor Persib yang hengkang. Bahkan kabar terbaru menyebutkan jika perusahaan aparel asal Jerman Puma siap mensponsori Persib. Apalagi jika Persib berlaga di AFC. Persib sendiri saat ini masih disponsori Sportama sebagai aparel hingga 2021. Namun jika kontrak dan nilai sponsor dari Puma lebih besar, bisa saja Persib akan menggandeng Puma sebagai sponsor utama jersey Persib musim depan. Usulan beberapa klub agar Liga 1 2021 tanpa degradasi menuai polemik. Ada beberapa klub yang setuju, namun tak sedikit yang menolak penghapusan degradasi. Alasan klub yang menolak penghapusan degradasi adalah kompetisi kurang seru karena setiap tim akan hanya bermain aman. Lalu alasan lain, Liga 1 akan membosankan karena pasti tak akan banyak pemain asing yang bergabung. Sebab klub hanya akan memakai pemain yang ada saja, toh tidak bakal terdegradasi meskipun jadi juru kunci. Lalu alasan yang paling kuat adalah jika tanpa degradasi, aroma mafia sepak bola pun akan tercium kencang. Para mafia sepak bola pasti akan aktif berkecimpung dalam sepak bola. Pengaturan skor, jadwal, dan lain-lain pasti akan banyak terjadi. Kinerja PSSI saat ini tengah disorot.
Pasalnya sejak ditangani oleh Muhammad Iriawan atau Iwan Bule, ada beberapa keputusan PSSI yang dianggap kontroversial, termasuk yang terbaru pembubaran Liga 1 yang dianggap terlalu dan beraroma politik. Iwan Bule dilantik sebagai Ketua Umum PSSI pada November 2019. Sejak saat itu ada beberapa kebijakan kontroversi yang dibuat Iwan Bule, di antaranya penunjukan Sintayong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Sintayong ditunjuk menjadi pelatih sekaligus manajer Timnas pada 28 Desember 2019. Pelatih asal Korea ini dikontrak selama 4 tahun. Bahkan Sintayong bukan hanya pelatih Timnas senior, namun juga Timnas U23 dan U16. Padahal sebelum Sintayong dipilih, PSSI justru tengah mendekati Luis Mia. Namun karena pertimbangan Sintayong pernah berlaga di Piala Dunia, Sintayong pun dipilih. Drama jersey Timnas. Setelah Sintayong, PSSI kembali menghadirkan kebijakan kontroversial. Kebijakan itu adalah tentang jersey Timnas Indonesia. Ketika kerjasama dengan Nike berakhir, aparel asal Thailand Warik tiba-tiba memperkenalkan contoh jersey Timnas Indonesia pada Januari 2020. Bahkan jersey Warik sudah dipakai pada latihan Timnas U19. Namun sehari berselang tiba-tiba Iwan Bule resmi memperkenalkan Mills sebagai aparel resmi Timnas Indonesia. Lalu kemana Warik dan kenapa Mills bisa dipilih? Aroma nepotisme. PSSI mengangkat Mieke Ira Puspita sebagai wakil sekjen PSSI pada Januari 2020. Ira Puspita sendiri merupakan adik ipar Iwan Bule. Pada 14 Maret 2020, aroma nepotisme itu pun semakin kencang setelah Ratu Tista mundur dari jabatan sekjen PSSI. Pada saat itu, Mieke Ira Puspita diusulkan naik menggantikan posisi Ratu Tista. Namun karena diprotes beberapa anggota Exco, akhirnya PSSI menunjuk Yunus Nusi sebagai sekjen PSSI. Yunus Nusi sendiri adalah anggota PSSI Kalimantan dan pengurus Persisam Samarinda. Penundaan kompetisi. Iwan Bule memutuskan menghentikan kompetisi pada Maret 2020 dengan alasan kahar adanya pandemi. PSSI berjanji akan menggulirkan liga pada Juni 2020. Namun tidak jadi dan direncanakan Agustus. Agustus pun batal dan diusulkan September atau Oktober. Namun hingga akhir Desember tak ada kepastian. Hal ini menimbulkan kecurigaan. Alasan tak ada izin kepolisian dianggapnya hanyalah alasan semata. Ada politik untuk menjatuhkan beberapa pihak dalam penundaan ini. Pembubaran kompetisi. Yang terbaru keputusan kontroversi pembubaran Liga 2020. Menuai kontroversi, alasan tak mungkin dilanjutkan sisa Liga 2020. PSSI resmi membubarkan Liga 2020. Kenapa tak dilakukan jauh-jauh sebelumnya? Kenapa harus tunggu beberapa klub bubar dan bangkrut? Bahkan hingga saat ini PSSI belum menerbitkan jadwal jelas Liga 1 2021. Nah, itulah tadi Rio Sport edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Sport.